Shalom teman-teman, selamat datang di Badatin Online GBI Berkat Bagi Bangsa. Gimana kabarnya? Kalian sehat kan? Udah pada bosan belum di rumah? Senang sekali kami berjumpa lagi dengan kalian. Dimanapun teman-teman saat ini, ayo ambil waktu untuk fokus beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa matikan semua notifikasi dan singkirkan hal-hal yang mengganggu kita dalam beribadah. Mari kita hormati hadirat Tuhan dan ikutlah dalam memuji serta menyembah Tuhan. Dan jangan lupa untuk mencatat semua firman Tuhan dan berikan persembahan. Jangan lupa juga bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Kalian punya waktu 1 menit untuk mempersiapkan itu semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Tentu luar biasa bukan? Yuk kita sebelum mulai ibadah hari ini, mari kita tutup mata kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu Tuhan, atas anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Sampai detik ini Tuhan kami dapat menikmati hidup kami Tuhan. Walaupun di kala pandemi ini Tuhan kami tetap bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau yang sanggupkan kami untuk menjalani setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau, kami siap mengakukan Kau. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Come on. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari semua katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua
buat Tuhan kita, amin. Yes Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, Kau adalah Allah yang cukup bagi kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup Tuhan, yang memulihkan kehidupan kami Tuhan. When the mountains fall and the seas surround, but my word stands strong, says the Lord. When the world's cast down, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, thee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're break every chain. Our life in your hands. Your incomparable grace overflows in us. You're more than enough for me. Let's sing. When the mountains fall and seas around, but my word stands strong, says the Lord. When the world cast down, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're to break every chain. Our life in your hands. Your incontrollable grace overflows in us. You're more than enough for me. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Power, power, mercy,
Jesus, wonderful Jesus, great is your glory, worthy of all our praises. Jesus, we worship you, Jesus. Creating sings holy, holy, holy are you, Jesus, wonderful Jesus, great is your glory, worthy of all our praises. Jesus, we worship you, Jesus. Creation sings holy, holy, holy are you. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Semoga minggu hari ini jadi minggu yang baik untuk kita semuanya. Semoga minggu hari ini akan jadi minggu yang membuat kita mau belajar lagi. Saya hari ini akan berbicara tentang seorang Ayub. Tapi sebelum itu, ayo kita doa sama-sama ya. Oke, kita doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk kesempatan kami dapat mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami sebagai tanah yang gembur, yang siap untuk ditanami dengan bibit-bibit yang baik dalam kehidupan ini, Tuhan. Biarlah hati kami terbuka dengan firman-Mu, dan iman kami pun ditumbuhkan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, biarlah setiap kami membuka hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya.
Pagi hari ini saya akan berbicara tentang seorang Ayub. Kenapa seorang Ayub yang saya akan bahas? Karena bagi saya Ayub adalah seorang yang hebat. Orang Yahudi mengakui Ayub. Orang Muslim juga mengakui Ayub. Orang Kristen juga mengakui Ayub. Ayub adalah orang yang hebat. Ayub adalah orang yang besar. Dan yang lebih membuat Ayub adalah besar adalah, yuk kita sama-sama baca. Ya, kita lihat di Ayub pasal 1 ayat 1. Apa yang Alkitab tulis tentang Ayub. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ada empat hal ini yang membuat Ayub itu hebat. Ketika ada orang yang hebat ini, iblis pun enggak tinggal diam. Iblis pun ingin mencobai. Dan pada saat iblis menghadap ke Tuhan, apa yang dia katakan? Orang ini hebat karena dia apa? Karena dia memiliki semuanya. Kalau anak-anak nanti lihat di Alkitab, dikatakan bahwa apa? Ayub adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Artinya apa? Kita lihat kekayaan Ayub seperti apa ya. Ayub memiliki 7 anak laki-laki, Ayub memiliki 3 anak perempuan. Ayub memiliki 7 ekor kambing domba, dia memiliki 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Anak-anak perhatikan, kalau saya baca ini, perhatikan ya, itu berbicara tentang apa? Ayub ini seorang konglomerat. Berbicara tentang unta, hari itu yang namanya transportasi, itu transportasinya naik unta. Berbicara tentang angkutan, transportasi hari itu naik apa? Pakai keledai. Berbicara tentang makanan ternak, hari itu berbicara apa? Makanan ternaknya dari apa? Makanan ternaknya dari kambing dan domba. Berbicara tentang susu, susunya dari apa? Susu kambing dan susu domba. Jadi banyak hal yang dimiliki oleh Ayub. Dan setan dan iblis hari itu nggak terima bahwa Ayub dianggap orang hebat. Iblis ingin mencobai, dan setelah dicobai, anak-anak coba kalau perhatikan, baca di kitab Ayub, anak-anak akan melihat hal yang luar biasa. Ayub itu dalam sekejap hidupnya habis-habisan. Ya, bayangin, orang yang terkaya di daerahnya mendadak hidupnya habis. Dalam sekejap anak-anaknya meninggal. Dalam sekejap yang namanya kambing domba 7.000 habis. Dalam sekejap yang namanya onta 3.000 habis. Dalam sekejap yang namanya lembu dan keledai semuanya habis. Itu sekejap. Hebatnya Ayub adalah kalau anak-anak baca. Di Ayub 1 ayat 22 dan ayat 23, Ayub ngomong apa? Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak bajunya, mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang aku juga akan kembali ke dalamnya. Tuhan memberikan, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang tepat. Perhatikan. Yuk, kalau kita jadi Ayub, rasakan kehidupannya. Dalam sekejap yang dia miliki, habis sama sekali. Anaknya, kekayaannya, semua habis. Itu hitungannya cuma sekejap. Tapi perhatikan hal yang luar biasa. Yang luar biasa adalah Ayub tidak marah dengan Tuhan. Ayub tidak mengolok-olok Tuhan. Ayub tidak mencederai. Ayub tidak membuat dirinya jauh dari Tuhan. Dia malah menyembah Tuhan. Hari-hari ini yuk perhatikan. Seringkali sebagai manusia, kalau hidup kita dibatasin, kita bisa marah loh. Coba anak-anak perhatikan. Pada masa COVID hari ini,
Kalau kita nggak diizinkan keluar, kita bisa komplain sudah. Kita nggak diizinkan untuk ketemu teman kita nggak diizinkan untuk ke mall, kita nggak diizinkan untuk melakukan banyak hal, kita sudah komplain. Kita komplain ke orang tua kita komplain ke guru kita komplain ke pemerintah. Jangan-jangan kita pun komplain sama Tuhan. Kenapa hal ini terjadi? Padahal kita cuma diminta untuk jaga jarak. Kita diminta untuk tidak sekedar keleleran, jalan-jalan yang enggak jelas. Maka hari ini pemerintah juga lebih baik, lebih lunak lagi. Diizinkan pergi untuk keperluan yang jelas. Untuk semua ada protokolnya. Untuk pergi hal yang tertentu diizinkan pergi. Tapi yang satu hal yang saya mau perhatikan anak-anak. Jangan marah dengan Tuhan untuk hal-hal yang enggak jelas begitu. Jangan marahnya didahulukan. Belajar dari seorang yang namanya Ayub. Ayub itu konglomerat, orang terkaya. Bayangin orang terkaya moro-moro habis hartanya, enggak komplain sama Tuhan. Lah kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, hari ini kita gampang komplain. Hari ini enggak diizinkan begitu komplain, enggak diizinkan begini komplain. Enggak begini salah, enggak begitu salah. Pokok tidak sesuai dengan keinginan kita bisa nyalakan keadaan. Yuk, kalau ada yang seperti itu, belajar dari seorang Ayub. Ayub itu menderitanya luar biasa. Kalau baca Ayub selanjutnya, anak-anak bisa tahu. Ayub itu menderitanya sakit yang dia derita, sampai orang lain itu tidak mengenal Ayub. Saking gatelnya di tubuhnya, dia mengorek-ngorek, sampai dia tidak dikenali. Tapi tidak pernah ada perkataan yang jelek tentang Tuhan dari mulut Ayub. Itu hebatnya Ayub. Ya. Dan ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, Ayub enggak komplain sama sekali. Yuk, belajar untuk enggak komplain dalam hidup ini. Bersyukur dalam hidup ini. Dan anak-anak perhatikan, ketika Ayub disembuhkan Tuhan, ketika kondisi Ayub dipulihkan Tuhan, ada hal yang luar biasa. Saya akan baca ya. Saya akan baca dari Ayub ayat pasal 42 ayat 7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku. Seperti hambaku Ayub. Artinya gini, bahwa teman-teman Ayub tidak berkata benar tentang Allah seperti Ayub. Dia membuat Ayub, meminta Ayub, sudahlah kamu daripada sulit hidupmu berat begini, udahlah mati aja lah. Tapi Ayub tidak menyalahkan Tuhan sama sekali. Dan kita lihat selanjutnya ya. Karena Tuhan murka, terus apa yang terjadi? Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai apa? Sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub yang meminta doa untuk kamu. Tuhan ngomong apa? Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Jadi yang diterima hanyalah doa dari Ayub. Karena selama kondisi yang tidak enak, Ayub tidak pernah dia berkata hal yang tidak benar tentang Allah. Ya. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas kepada teman-teman Bildad orang Suah dan Sofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti yang dilakukan firman Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Perhatikan, Tuhan menerima permintaan Ayub. Orang yang benar, yang tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan keadaan, doanya didengar loh sama Tuhan. Perhatikan, yuk jangan hidup sering-sering nyalahkan Tuhan. Jangan hidup sering-sering komplain sama Tuhan.
belajar untuk nerima keadaan. Ya, orang yang hebat bukan orang yang tidak bisa jatuh. Orang yang hebat memiliki fleksibilitas yang bagus. Orang yang hebat dengan kondisi tertekan pun dia bisa melakukan banyak hal dalam hidup ini. Jadi kalau hidup ini sekarang ada yang namanya corona, membuat kita tidak nyaman, yang membuat kita harus banyak di rumah. Ingat, ini kesempatan anak-anak untuk belajar. Kesempatan anak-anak untuk belajar banyak hal. Anak-anak saya ajarin untuk belajar banyak hal hari ini. Saya ikutkan les yang dalam bentuk Zoom. Dan kalau waktu itu digunakan dengan maksimal, hidup kalian akan berguna. Kalian mau hidup kalian berguna. Kalian mau hidup kalian doanya didengar oleh Tuhan. Dan kalian lihat, kehidupan Ayub di akhir hidupnya seperti apa? Kita lihat ya, yang terakhir kehidupan Ayub dikatakan apa? Setelah Ayub dipulihkan, yang terjadi apa? Kekayaannya itu jadi double. Kalau dulu dia punya 7.000 ekor kambing domba, setelah dipulihkan dia punya 14.000. Waktu dia punya unta 3.000, dicatat di terakhir, dia punya 6.000 ekor unta. Sama juga, waktu di awal sebelum kejadian dia punya lembu berapa? Dia punya lembu 500. Tapi setelah Ayub dipulihkan, lembunya dikatakan berapa? 1.000 pasang. Dan hebatnya luar biasa lagi. Ayub pun punya anak lagi. Punya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan Alkitab mencatat hal yang luar biasa, perhatikan ya. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan yang pertama diberi nama Yemima, kedua diberi nama Kesia, dan yang ketiga anak perempuannya dinamakan apa? Keren Pakuh. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Itu luar biasanya. Ketika hidup Ayub tidak nyalahkan Tuhan, enggak banyak komplain. Hidupnya sampai akhir luar biasa. Alkitab mencatat Ayub hidup 140 tahun lagi. Dia masih bisa lihat keturunan keempat dalam hidupnya. Mau hidupnya berguna, mau hidupnya enggak komplain sama Tuhan, mau hidupnya jadi berkat. Yuk, saatnya anak-anak untuk jadi berkat untuk orang-orang sekitarmu. Jadi paling enggak jadi berkat untuk dirimu sendiri. Jadi berkat untuk orang tuamu. Enggak usah komplain sama orang tuamu. Enggak usah komplain sama Tuhan. Belajar untuk terima segala keadaan. Ya, semoga yang saya sampaikan hari ini jadi berkat untuk kita semuanya. Saatnya anak-anak jadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih, Tuhan berkati. Adik-adik, hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan bahwa setiap kita akan mengalami proses dan setiap orang mengalami proses yang berbeda. Kita sudah belajar tentang Ayub, bagaimana dia mengalami kelimpahan, tapi bagaimana dia harus kehilangan semuanya. Tetapi percayalah, ketika setiap kalian mau diproses, kalian akan melihat hasilnya bersama Tuhan luar biasa. Di kondisi yang seperti ini, apapun yang kalian alami, tetap di dalam Tuhan. Karena segala sesuatunya akan berakhir dengan indah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati kami, menguatkan kami Tuhan. Menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, Pak Sutono yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya Bapa. Setiap adik-adik remaja yang sudah mendengar firman Tuhan, biarlah hidup mereka boleh masuk dalam proses Tuhan dan mereka boleh tetap tinggal di dalam Tuhan. Sehingga mereka boleh melihat di balik segala sesuatu yang terjadi hari ini, Tuhan menyediakan semuanya yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera atas setiap kalian, memberkati sekolahmu, memberkati keluargamu,
memberkati apapun yang menjadi cita-citamu. Dan Tuhan terus memberkati engkau dengan sukacita di dalam hari-harimu. Terima kasih Tuhan. Segala doa dan permohonan kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.